menerbitkan sebuah buku bernama Jokowi White Paper. Keren judulnya. Artinya buku putih Pak Jokowi. Ya. Nah, buku putih itu katanya dianggap sebagai buku karya ilmiah. Ya kan? Karya ilmiah yang menceritakan dengan detail alasan-alasan mereka yang menuduh ini bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mereka ingin melihat bahwa buku itu sebagai hal yang ingin mendukung mereka dalam penelitian. Nah, ternyata itu menjadi bumerang besar. Saya katakan itu akan menjadi bukti baru, bukti yang menguatkan mereka nanti di saat sidang di peradilan. Karena di pihak Polda Metro Jaya itu sudah mengatakan buku itu tidak ilmiah. Buku itu tidak ilmiah. Dengan ketidakilmiahan buku itu, sekarang akan kembali lagi ke laporan Pak Jokowi yang dimana dari bulan Januari sampai bulan April. Iya. Nah, kalau dengan begitu mereka klaim gitu ingin membawa buku itu ke pengadilan, nggak relevan, bertambah buktinya yang menguatkan mereka bahwa mens rea dan actus reus. Mens reanya mereka melakukan, actus reus mereka menerasikan itu dalam bentuk buku. Nambah barang bukti. Barang bukti baru lagi. Jadi hukumannya bertambah. Soal siapa yang di dalam foto itu atas nama siapa, nomor ijazah siapa dan sebagainya, validitas berkasnya seperti apa, sah. Lalu mereka melenceng. Makanya ini bukan suatu penelitian. Ini ya, seperti di opening awal tadi abang mau mendiskreditkan Pak Jokowi. Nah, maka di sini saya istilahkan ada mens rea dengan actus reus yang dalam konteks hukum supaya kita lebih memberikan penegasan yang lebih tebal lah dalam konteks pidana bahwa ini sudah pidana murni. Hai penonton Ruang Konsensus and Taking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat termulia. Kita semua orang-orang termulia. Hari ini alhamdulillah kita semua, saya dan seluruh kru yang ada di sini, akhirnya kita sampai di tanggal 31 Desember 2025. Artinya kita alhamdulillah puji Tuhan masih diberikan panjang umur sehingga bisa sampai ke tanggal 31 Desember. Begitu juga buat seluruh penonton Ruang Konsensus and Taking Indonesia ya, yang selalu menjaga kesehatannya dan menjaga kewarasannya. Itu yang paling penting. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu. Saya akan membongkar sebuah sebuah buku yang katanya ini berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Tapi menurut banyak orang, bukan. Itu clippingan. Saya sudah bersama Irjan Mosato. Kembali ada Irjan datang di Ruang Konsensus. Ya. Irjan ini memang tahun 2025 ini spektakuler. Ya, spektakuler karena ada sekelompok orang berambisi ingin menjatuhkan nama baik Pak Jokowi, Presiden yang kita cintai semuanya oleh mayoritas rakyat Indonesia ya, tetapi lebih kurang 10 sampai 11 bulan inilah ya kan di framing sedemikian rupa memiliki ijazah palsu. Dan orang-orang itu sudah berstatus tersangka walaupun belum ditahan, tapi kita yakinlah sebentar lagi P21 mereka masuk ke penuntutan dan kemudian ada sebagai terdakwa di pengadilan. Nah, yang menarik bagi saya adalah mereka sekitar akhir Agustus kemarin, Agustus 2025, menerbitkan sebuah buku bernama Jokowi White Paper. Keren judulnya. Artinya buku putih Pak Jokowi. Ya. Nah, buku putih itu katanya dianggap sebagai buku karya ilmiah. Ya kan? Karya ilmiah yang menceritakan dengan detail alasan-alasan mereka yang menuduh ini bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya kan? Nah, saya memang bukan peneliti, tetapi kita pernah dalam posisi sebagai peneliti. Setidaknya ketika kita menyelesaikan, kalau saya cuma sampai S1 saja, kita namanya skripsi ya. Kalau ada kan lagi tesis S2 ya kan. Nah, itu kan karya ilmiah kan gitu loh, ya kan. Nah, karya ilmiah itu taat dengan pakem-pakem dan metodologi yang memang ada yang mengontrol, ada yang mengawasi. Nah, menurut Ade, buku Jokowi White Paper yang katanya ditulis dengan begitu cepat oleh 3 orang nih ya kan, teroris ini, Tiva, Roy, dan Rismond. Saya mengatakan buku itu sebenarnya
apa ya, kalau versinya Andi Aswan, buku itu sampah katanya. Di ruangan ini juga Andi Aswan mengatakan buku Jokowi White Paper itu adalah buku sampah. Tapi di banyak versi yang lain buku itu buku abal-abal, jauh dari keilmiahan. Nah, Adik Irjan ini sudah meneliti buku itu untuk juga mungkin juga karena penasaran kali ya, benar nggak sih ilmiah kan gitu. Nah, mungkin Adik saatnya menjelaskan keilmiahan Jokowi White Papers book itu seperti apa, atau sama sekali memang tidak ilmiah. Baik, Bang Dios ya. Sebenarnya saya mau tertawa dulu sih. boleh. Karena ini memang lucu. Ini satu kehormatan ya, kembali lagi di ruang konsensus di akhir tahun yang mengesankan. Akhir tahun yang mengesankan. Jadi tutup untuk buka istilahnya. Tutup untuk buka, benar sekali. Atau dengan kata lain ya bahasa medianya bahasa media itu babak baru. Babak baru. Kan sebentar lagi kan mau P21. P21. Itu satu metafora lah buat mereka. Jadi kehormatan saya tutup tahun di ruang sosial media bersama ruang konsensus ya, luar biasa. Nah, kalau kata Bang Andi adalah buku sampah ataupun para relawan Pak Jokowi sebelumnya atau di pihak kita lah gitu, katakan gitu. Saya mau katakan bahwa itu buku gaib. Wah, ini terminologi baru nih. Buku sampah, buku gaib, buku ajaib juga. Gaib dan ajaib. Ya, itu perkataan dari Dr. Tifa. Dalam acara launching di Solo. Bisikan gaib katanya. Dia menyampaikan bahwa karena buku itu menakut-nakutkan Pak Jokowi, menakutkan pihak atau kru di hotel yang mereka gagal launching, grand launching itu. Terus bilang buku itu juga menakutkan listrik juga sampai listriknya padam. Oh iya. Makanya dia bilang buku gaib. Saya bilang wah ini semakin memperkuat bahwa ini buku memang nggak ada unsur ilmiahnya. Dari mana unsur relevansinya dikatakan buku gaib, kemudian Pak dari kepolisian mengatakan bukunya tidak ilmiah. Ya itu mereka sendiri yang mempertegas bahwa buku itu bukan buku ilmiah gitu. Jauh dari sentuhan akademik. Saya katakan seperti itu. Karena memang sudah tersebar sosial media. Awalnya kan mereka cetak sana sini dijual dengan harga yang begitu mahal dalam versi mereka. Kemudian sekarang buku itu tersebar di sosial media dalam format PDF. Nah, format PDF. Jadi kebetulan saya mendapatkan, saya sempat scrolling, tiba-tiba wah ini buku. Akhirnya saya download aja gitu kan. Kita dapat gratis. Nggak ada kontribusi buat mereka. Kenapa? Karena memang buku itu sudah nggak berguna. Makanya dibuang aja ke ruang sosial media. Makanya dikatakan buku sampah. Jadi sudah menjadi sampah di sosial media gitu. Tetapi secara akademik keilmiahan itu nggak masuk karena dari sisi metode. Saya ingin lebih menggarisbawahi pada sisi peer to review. Peer to review. Ya, nggak ada unsur peer to review-nya. Jadi di dalam buku Jokowi White Paper itu ya hanya ada namanya klaim-klaim sepihak. Klaim-klaim sepihak di sini lebih mengedepankan klaim teknis, bukan adanya klaim secara akademik atau edukasi publik. Nah, bahkan tidak ada yang melibatkan lembaga tertentu yang dalam hal ini untuk mengoreksi. Misal, di buku ini kita kan kalau menulis buku pasti ada editor, ada prolognya editor, kemudian dalam hal untuk nge-launching buku pun harus ada pihak ketiga yang menjadi yang independen bisa mengoreksi itu. Tapi yang launching mereka sendiri, launching mereka sendiri. Gak ada editornya ya? Gak ada. Jadi secara jelas di buku, apalagi yang dalam versinya Rismon itu semuanya dia dari ujung dari awal sampai akhir itu. Jadi semua pendapatnya dia, pendapat dia, asumsi-asumsi dia, lalu dikatakan ilmiah. Lah, ini kan lahir dari pemikiran yang sangat subjektif, pemikiran yang sangat, saya katakan bahwa egoisme dalam intelektual. Karena tidak ingin menerima pendapat orang lain yang dimana bisa mengoreksi dia. Maka dengan ini buku itu secara akademis tidak kuat. Unsur ilmiahnya itu jauh, studi komparatifnya sama sekali tidak ada. Nah, karena klaim sepihak tadi lebih pada klaim teknis, apalagi Roy Suryo dengan kepakarannya.
Tadi abang melihat soal apa mengatakan buku itu clipping, benar bahwa sumber sadurannya itu mereka cuma mengambil studi komparatif, cuma mengambil bahasa-bahasa yang tersebar di sosial media dalam bentuk narasi pemberitaan. Kemudian disadur bahasa itu, didaur ulang lagi bahasa itu, dimasukkan lagi ke dalam. Seperti pemberitaan mengenai Pak Jokowi mengaku IPK-nya pada bagian pakar Jadi telematika. clippingan media di sosial media. Iya, bukan murni pemikiran mereka dalam hal ini. Karena mengatakan ahli, berarti ada teori-teori tertentu yang menguatkan. Iya, menguji teori kan gitu. Iya, menguji teori. Ini malah mereka menguji Pak Jokowi. Menguji. Iya. Jadi mereka ingin melihat bahwa buku itu sebagai hal yang ingin mendukung mereka dalam penelitian. Nah, ternyata itu menjadi bumerang besar. Saya katakan itu akan menjadi bukti baru, bukti yang menguatkan mereka nanti di saat sidang di peradilan. Karena di pihak Polda Metro Jaya itu sudah mengatakan buku itu tidak ilmiah. Buku itu tidak ilmiah. Dengan ketidakilmiahan buku itu, sekarang akan kembali lagi ke laporan Pak Jokowi yang dimana dari bulan Januari sampai bulan April. Iya. Nah, kalau dengan begitu mereka klaim gitu ingin membawa buku itu ke pengadilan, Nggak relevan, bertambah buktinya yang menguatkan mereka bahwa mens rea dan actus reus. Oh, oke. Mens rea-nya mereka melakukan, actus reus mereka menerasikan itu dalam bentuk buku. Nambah barang bukti. Barang bukti baru lagi, jadi hukumannya bertambah. Jadi mereka kan berharap buku Jokowi White Paper itu justru sebagai pembelaan ya kan? Iya. Justru karena barang bukti yang dilaporkan Pak Jokowi itu adalah cemoohan, penghinaan, hasutan dari Januari sampai April. Ya. Sementara buku itu launching akhir Agustus. Mereka mulainya menulis itu dia dari bulan April. Ya, artinya Pertengahan memang lah, kan? ya yang dilaporkan Pak Jokowi dengan yang dia bela ini nggak nyambung. Nggak nyambung. Artinya secara waktu putus, ya kan? Nah, artinya memang dari sisi mens rea ini sangat kuat ini udah. Sempurna, mens rea dan actus reus itu sempurna. Artinya kalau toh nggak ditahan minimal segera P21. Iya, karena mereka bilang jaksa tidak. nanti yang nahan kan Iya, gitu. 20 hari tahanan jaksa. Karena kan mereka bilang di awal 11.000 triliun sekian itu tuh palsu. Melampaui dari 99,9% kan. Artinya kan dalam hukum itu kan very absolute. Sekarang turun setelah Pak Jokowi lapor kan turun kayak 99,9%. Turunnya jauh sekali ya. Jauh sekali. Nah, klaim itulah yang mereka kan sudah mulai ketakutan karena pidananya itu kuat. Di mana Pak Jokowi kan melaporkan ada manipulasi dan sebagainya kan. Bagi Rosiro bilang jahat banget gitu. Dia mengekspresikan menantang Pak Jokowi sebelum untuk melaporkan. Ketika dilaporkan kan kaget. Nah, jahat, bilang orang jahat. Ketika belum melaporkan, berani nggak? Mana berani ya? Ketika Pak Jokowi melaporkan, Pak Jokowi itu jahat gitu ya. Iya. Jadi buku itu memang tidak ada relevan yang menguatkan bahwa itu sungguh-sungguh ilmiah gitu loh. Sungguh-sungguh ilmiah atau hakikat buku yang ilmiah. Apalagi tidak ada support ataupun keterlibatan dari pihak ISBN. Oh, nggak ada ISBN-nya? Kalau ini barang kan kalau sudah ada ISBN, ini kan ini barang kita sudah ketemu di Gramedia. Oh iya. Sekarang malah kita ketemu di sampah-sampah sosial media. Nah, iya kan? Gini adek, salah satu gaya mereka seolah-olah mereka itu memang pakar, mereka itu seolah-olah memang hebat ya. Kalau Anda semua termol-termol ini ingin membantah keilmiahan buku Jokowi White Papers, tulis juga dengan buku, lawan buku dengan buku, begitu katanya. Nah, menurut Ade itu suatu anjuran yang masuk akal, relevan, atau itu omongan orang kepepet? Nah, memangnya masalah di sini adalah masalah buku atau masalah ijazah? Oke. Buku aja sudah dibuktikan, sudah diberitahukan, diumumkan oleh pihak Polda Metro Jaya bahwa buku itu tidak ilmiah. Ngapain lagi harus berkompetisi dengan buku dengan buku? Sisi lain juga, kalau kita mau menulis buku, apa kita mau melawan UGM? Justru mereka Rosiro sendiri yang dalam bukunya mereka dalam suatu konklusi ingin membersihkan nama baik UGM, kan nyatanya jadi bumerang. UGM malah marah besar terhadap mereka. UGM malah tidak pernah menyetujui apa yang pernah mereka katakan. UGM malah lebih kuat dalam hal pembuktian. Apa yang mau dibersihkan? Mau adukan buku dengan buku.
logikanya ini saya pikir ini terlalu sesat, Abang. Dari sisinya mereka. Karena masalah utama itu adalah format ijazah. Ijazah ini, format ijazah yang dimana ini ya teknis dan segala bukti administratifnya itu dari pihak UGM yang katakan itu. Yang kalau secara sederhana aja lah, UGM yang melaporkan Pak Jokowi. Ya kan itu sangat mudah untuk kita mencerna dari sisi hukum atau dari sisi kredibilitas kampus dan juga tanggung jawab, responsibility dari kampus untuk menjaga nama baik itu ya UGM-nya melaporkan. Jadi kalau bilang buku dengan buku, hal yang mungkin kalau lihat dari sisinya Roy Suryo dari pakar telematika, dia ingin menggabungkan ya mix beberapa pemberitaan kemudian dikaitkan dengan ijazah Pak Jokowi yang dalam hal narasi tentang IPK dan sebagainya mungkin sedikit masuk, tapi tidak secara keseluruhan. Itu mudah untuk dibantah. Atau Rismon untuk melihat secara teknis keilmiahan dalam digital forensik, oke lah, tetapi kan tidak masuk karena barangnya analog. Nah, tapi yang paling tidak nyambung itu Tifa. Menerapkan ilmu neuropolitik dengan pendekatan neuroscience. Saya ketika mendengar nama Tifa langsung mau ketawa. Karena kan, jadi ini bagi dia itulah satu keilmuan yang baru. Beyond thinking apa gitu ya? Beyond thinking ya, pemikiran di belakang. Memang agak terbelakang pemikirannya. Jadi dia dalam neuropolitik menggunakan approaching neuroscience. Nah, itu kan pendekatan yang lebih ke soal psikologi, perilaku, terus dikaitkan dengan narasi dan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas sosial Pak Jokowi dan sebagainya. Dengan satu kesimpulan bagi dia tuh membaca, menganalisis otak Pak Jokowi. Sekarang otak dia aja nggak beres, mau analisis otaknya Pak Jokowi. Ini kan narasi yang keluar dari sosial media. Seperti kemarin, dia berbicara tanpa ada alur yang jelas di televisi, di salah satu TV waktu acara itu. Bila menguji loyalitas kepolisian. Ya otak dia berpikir sampai ke arah ke sana gitu. Apa yang mau dianalisis dari menguji loyalitas kepolisian dengan hubungan jasa Pak Jokowi? Apa dia mau menganalisis perilaku dari pihak kepolisian? Nah sekarang kalau dia menganalisis soal psikologi Pak Jokowi ataupun perilaku Pak Jokowi, apakah kita katakan seminggu 2-3 kali dia bertemu Pak Jokowi? Tidak ada sama sekali. Dia cuman melihat dari jauh, tidak secara langsung. Dan yang dijadikan bahan penelitian pun fotokopi ijazah. Nah, itu yang lebih jauh lagi, yang itu dilakukan oleh Rismon. Segala macam teorinya dia benar, tapi di pihak dia. Benar di pihak dia? Ya, tidak dalam satu pengetahuan umum yang diterima oleh publik secara luas, secara khalayak umum. Karena dia menjelaskan, saya membaca dalam beberapa bukunya dia mungkin mengambil beberapa kasus di luar negeri yang mungkin berhubungan dengan itu ya, soal hal pembuktian dan sebagainya. Saya berpikir gini, ini barang ini sederhana ya. Bahwasannya mereka menuduh, mereka harus membuktikan. Itu hukumnya sudah seperti itulah. Tapi ketika dia mengaitkan suatu keilmuan yang sangat teknis dan sangat matematis lah, dalam hal ini menggunakan matematis yang fundamental, yang kita lihat bahwa secara luas tidak semua masyarakat Indonesia paham, hanya pada organisasi ataupun kelompok-kelompok tertentu atau komunitas tertentu yang tahu. Salah satunya AFDI, ya Asosiasi Forensik Digital Indonesia, ya hanya dalam lingkaran mereka. Ketika Rismon menjelaskan secara teoritis dan sangat lebih menekan pada unsur matematis soal bagaimana menerapkan dan sebagainya, sebenarnya dia sedang ingin membodohi dirinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia ingin membodohi dirinya karena apa yang dia belajar, sesuatu yang benar dia buat jadi salah. Atau kita katakan analogi, ijazah yang asli dibuat jadi palsu. Bahkan selama saya mengikuti Rismon tampil di sosial media, saya belum pernah mendengar dia menjelaskan suatu penelitian dia menggunakan teori tertentu. Teori yang pakem untuk diaplikasikan di dalam buku itu atau dalam ijazah itu. Tidak ada. Bahkan dengan sangat mudah untuk membuktikan soal lintasan merah, watermark dalam ijazah Pak Jokowi itu. Sangat mudah menggunakan aplikasi yang bagi dia bilang, wah itu aplikasi software gratisan, open source dan sebagainya. Nah, kan pemikiran kita yang sederhana yang dalam hal ini menyederhanakan yang rumit jadi lebih mudah untuk dipahami.
Dia malah buat jadi tambah rumit. Makanya saya bilang dia membodohi dirinya. Karena dia sendiri yang mengerti, dia sendiri yang jawab. Dia tanya orang, dia sendiri yang jawab. Nah, penjelasan, misal kita harus berapresiasi kayak Pak Roni Teguh, Pak Joshua Sinambela, yang dalam hal ini ya, dengan kerumitan dalam penjelasan si Rismond, mereka sederhanakan, simplifikasikan dalam satu aplikasi yang dalam hal ini user interface itu, open source, aplikasi itu bisa digunakan oleh siapa saja. Tapi dalam hal ini bukan sederhana dalam arti bukan ecek-ecek. Ada teori yang menguatkan yang diaplikasikan di dalam aplikasi itu, software itu. Dengan satu teorinya Fatal et al. Berbasis ini bahwa untuk pendekatan pada dark range area, caranya gimana, proseduralnya itu kan sangat teknis. Dan saya pikir masyarakat Indonesia pasti akan jenuh melihat proseduralnya, mau hasilnya saja. Dan sisi lain juga ada teori dari Mantiuk 2006 gitu ya. Pengembangan dari teorinya Fatal et al. 2002 kalau nggak salah itu. Jadi dua teori itu saja bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi yang walaupun diposting oleh Pak Dian Sandi di akun Twitternya itu bisa dengan mudah menemukan watermark, menemukan juga lintasan merah, menemukan juga emboss. Nah, mungkin mereka akan berperang soal emboss. Karena dalam bukunya Rismond itu yang dalam buku Jokowi White Paper ini partnya bagiannya Rismond. Dia menjelaskan emboss sana sini tidak ditemukan dan sebagainya. Padahal ketika ijazah yang mereka analisis adalah ijazah yang fotokopi, barang yang bukti sekunder ya, bukan bukti primer. Nah sekarang bagaimana? Saya juga bertanya Pak Roni gimana nih supaya kita bisa menemukan bukti setidaknya kan kalau kita belum melihat secara langsung ya, kita katakan jujur melihat jasa Pak Jokowi secara langsung ya. Tapi yang di sosial media dengan representatif dikatakan oleh Pak Dian Sandi bahwa itu asli, maka ya kita coba, oh oke ternyata benar. Yang kita temukan ada watermark, ada lintasan merahnya juga. Yang itu sangat jelas bahwa kan sudah beberapa kali dipresentasikan. Nah emboss ini di dekat tanda tangannya Pak Rektor kan, bagaimana akhirnya kita menemukan satu analogi penjelasan yang mungkin bisa disederhanakan untuk diterima oleh khalayak umum ya. Karena memang emboss itu dia ya ibarat kayak stempel itu Bang, ditekan kayak gitu kan. Jadi kalau di foto itu kan tidak akan kelihatan karena dia akan kayak lekukan atau gelembung kayak gitu kan. Nah, cara untuk membuktikannya memang emboss ini harus dilihat dari beberapa angle. Ada yang dari atas katakan 90 derajat ataupun 60 derajat dan sebagainya. Berhubung fotonya yang mereka analisis itu dalam buku itu foto Pak Jokowi yang diupload oleh Pak Dian Sandi itu kan angle-nya kan agak miring ya, kurang lebih 60 sekian derajat lah. Jadi harus di-adjust lagi, tetapi tetap pada posisi yang seperti itu. Akhirnya kita menemukan satu analogi bahwa emboss itu kita anggaplah lubang ya, satu lubang besar kayak gini emboss. Jadi untuk melihat emboss secara jelas ya harus dari atas gini kita lihat, wah ini ternyata secara full utuh gitu. Tetapi dari samping kita nggak akan bisa lihat permukaan ke bawah secara full. Nah disitulah yang kita bisa menemukan ada emboss yang karena memang angle yang difoto itu agak miring gitu. Dan mereka masih juga bantah. Mereka membantah itu. Saya bilang wah pembuktian ini. Akhirnya saya coba otak-atik lagi melihat teknik yang digunakan oleh Rismond. Dia memotong-motong. Menggunakan ROI, range of interest. Nah, range of interest itu dia hanya mengambil bagian-bagian tertentu, kemudian dianalisis dengan teori-teori ataupun aplikasi yang dia gunakan. Dan semuanya itu dijelaskan dalam buku itu? Ya ada juga, ada semua di dalam. Ada 700 lebih halaman itu Bang. Nah ini yang menjadi menarik bahwa dalam waktu yang sangat singkat itu ibarat membangun candi aja. Jadi dalam sekejap buku langsung jadi gitu kan. Nah oke lah mungkin dalam satu teori, mungkin Rismond berbekal ilmu yang mungkin dia sudah banyak melakukan menulis buku dan sebagainya ya. Tetapi ada hal yang di sini yang perlu kita lihat bahwa dengan teori itu Abang, apa yang dilakukan bukan teori ya, teknik ROI, range of interest, hanya mengambil pada bagian foto aja, dipotong. Maka itulah yang masuk pasal manipulasi. Sementara yang digunakan aplikasi open source JIMP, ya JNU Manipulation Image Processing itu secara utuh ijazah, tidak sama sekali dipotong. Yang kita lakukan, Pak Roni Teguh, Pak Joshua membimbing saya, itu
menemukan hanya menggunakan scaling, zoom in, zoom out, memperlihat, mempertegas. Semua jelas kelihatan. Tapi respon potong nggak kelihatan, semakin berbesar bilang nggak ada. Nah, ini yang menjadi menarik bagi saya bahwa oh ternyata dia ingin membuktikan bahwa dia lebih pintar, lebih jago dalam hal seperti ini. Tetapi kerumitan yang dia buat itu malah tidak ada hasil sama sekali. Nah, Pak Roni Teguh itu kan benar-benar pakar ya, digital forensik. Setelah Pak Roni itu membaca sekilas, entah juga memang membaca agak lebih dalam buku Jokowi White Papers itu, apa komentar Pak Roni Teguh itu? Wah, ini nggak ada keilmiahannya atau gimana komentarnya yang Bung Irjan tahu? Sejauh yang saya bersama Pak Roni melalui komunikasi di YouTube ya, kemudian melalui Zoom juga, di kanalnya Bang Joshua juga ya, itu sering sekali memaparkan beberapa ilmu digital forensik ya terhadap saya. Beliau mengatakan soal buku Jokowi White Paper memang buku sampah. Buku sampah juga. Buku yang jauh padahal pakarnya jelas itu ya. Oh. Buku sampah karena memang ini kan Pak Roni Teguh ini kan seorang peneliti yang tarafnya sudah di tingkat internasional. Jadi tahu persis bagaimana dalam hal meneliti itu studi komparatif, peer to review-nya bagaimana gitu kan. Soal sampel datanya dan sebagainya, dan itu kan hal-hal yang sudah sangat fundamental dalam dunia akademik ya. Tidak mungkin melenceng dari situ. Kalaupun tidak melakukan itu berarti ada hal yang mereka hindarkan menurut saya dalam hal pihak Rosiro Rismontiva ini, yaitu mereka ingin menghindarkan bahwa kalau seandainya ada melibatkan pihak ketiga bisa saja ada unsur plagiasi. Ya karena bahasa yang narasi yang mereka tulis buku dalam waktu yang sangat singkat, misal katakan April Pak Jokowi lapor, mungkin dari akhir April, Mei, Juni, Juli, Agustus akhir mereka kurang lebih 3-4 bulan menulis buku dengan jumlah halaman 700 lebih. Plagiasi berarti mereka mengambil potongan-potongan yang ada di sosial makanya media. tadi saya mengatakan bahwa mereka merekonstruksi lagi atau mendaur ulang lagi tulisan berita ataupun pandangan-pandangan orang di sosial media, kemudian mereka ibarat regenerate. Oh. Semisal seperti itu. Karena memang emang bisa terlihat ya dalam beberapa bab atau saya pernah menguji kopi dalam satu halaman ini, kita mengecek plagiarism checker, terus ada juga grammar checker dan sebagainya. Itu ada. Kalau memang ada indikasi yang mengatakan bahwa bukan indikasi mengatakan ya, tapi ada indikasi yang menguatkan bahwa buku ini, tulisan ini adalah dari AI. Satu hal aja, soal tanda garis ini. Misal kata misal nama ini mereka pulang kemudian sama-sama ini kan harus ada strap. Nah, tanda garis ini kalau garisnya kan ada dua kan, ada garis yang lebih panjang, ada garis yang lebih pendek. Kalau garisnya panjang lebih banyak muncul, itu murni dari AI. Itu secara kasat mata dulu. Secara kasat mata itu dalam dunia akademis, untuk orang menulis jurnal atau menulis tesis atau apapun itu udah tahu itu. Jadi ada unsur plagiat dan juga ada dalam isi. Dan iya, saya temukan itu. Mereka itu. Iya, saya temukan itu. Saya temukan itu dan saya sudah presentasikan. Sekarang saya menunggu bantahan dia. Ya, karena jelas mereferensikan tulisan itu dari mana resource-nya. Dari mana langsung dia mengarahkan resource-nya dari sini. Berarti bahasa yang mereka narasikan di dalam buku itu tidak murni 100%. Oke. Saya memang tertarik dengan klaim mereka bahwa ini adalah hasil penelitian ilmiah. Ya, tapi saya nggak tahu. Yang saya pahami di dalam metodologi penelitian ilmu sosial, ya kan, pendekatannya kan hanya dua. Kuantitatif atau kualitatif kan? Ya. Nah, ini kan saya nggak tahu nih, karena ini bukan metode penelitian ilmiah, kategorinya juga bukan kategori penelitian ilmiah. Nah, kalau misal, tetapi secara umum saya meyakini di bidang studi manapun, ketika kita melakukan sebuah kajian ilmiah, pasti ada data primer. Ya, misalnya ini mau meneliti tentang keaslian sebuah barang, pasti pendekatannya ilmiah, ya kan? Data primernya kalau yang mereka teliti itu adalah untuk menguji keaslian, harus ijazah yang dianggap asli dong yang diteliti, bukan fotokopi. Nah, persoalannya adalah yang diteliti yang di dalam buku itu adalah fotokopi ijazah Pak Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi. Jadi dari sisi data primer saja sudah terlihat bahwa ini memang bukan lagi abal-abal, ini mah bukan ilmiah gitu loh.
Masa meneliti ijazah untuk menentukan apakah ijazah seseorang itu asli atau palsu, yang diteliti bukan yang asli yang dianggap asli itu. Harusnya misalnya nih, yang diperlihatkan kemarin waktu gelar perkara khusus. Ya, ya. Itu kan asli karena disegel, ya kan, itu barang sitaan penyidik. Itu mestinya yang diteliti. Ya. Ya, itulah yang disebut data primer. Ya. Nah, kalau toh itu tidak dijadikan sebagai alat penelitian mereka, wajar dan layak untuk disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rosuryo yang digembar-gemborkan sebagai penelitian ilmiah itu namanya penyesatan publik, penyesatan akal sehat. Kira-kira begitu nggak menurut Ya, saya pendapat sepakat Yudha? itu yang Abang katakan bahwa itu penyesatan dalam dunia intelektual, penyesatan dalam dunia intelektual. Jadi kembali lagi kan, ijazah yang dianggap asli bagi mereka dan kemudian mereka tingkatkan seolah-olah menjadi bukti primer. Nah, yang menjadi menarik ini begini Abang, boleh-boleh saja kita melakukan penelitian, boleh-boleh saja. Saya bisa katakan, Roy Dismontiva silakan aja melakukan penelitian. Klaim mau bagaimanapun silakan, ya. Mau data dari manapun silakan. Tapi kenapa saya katakan mereka ini layak sempurna di actus reus? Karena dari mens rea ke actus reus, mereka kalau selama meneliti ijazah itu tanpa mengatakan bahwa sedalam konklusi penelitian mereka tanpa mengatakan bahwa 90% ijazah Pak Jokowi palsu, mungkin buku itu selamat. Tapi karena dalam suatu konklusi itu mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, kemudian mengambil sumber yang sama di mana mereka memfitnah di ijazah yang dalam hal ini yang diupload oleh Bang Dian Sandi, maka sempurna. Kalau dalam mereka meneliti, bebas saja mereka meneliti ijazah Pak Jokowi seperti ini, kemudian mengambil satu kesimpulan ijazah 99,9 sekian persen palsu. Nah, penelitiannya ini kan jadi rancu. Kenapa dikatakan rancu? Pertama ya, tidak ada sumber data primer tadi ya, karena merujuk pada studi komparatifnya itu. Nah, kalau seandainya dalam pertengahan gini mereka meneliti, semisal Pak Jokowi melaporkan mereka, kemudian mereka melakukan sebuah pembuktian dalam penelitian, mencari sana sini, pergi ke UGM lagi kan setelah itu kan, mencari bukti dan sebagainya. Lalu mereka tidak melakukan justifikasi sepihak, mungkin mereka selamat dalam hal buku Jokowi White Paper. Tapi karena mens rea-nya itu sempurna dengan actus reus, maka itu tetap akan menjadi bukti, alat bukti tambahan, dikatakan juga sebagai bumerang besar buat mereka yang akan menambah hukuman buat mereka. Unsur ilmiahnya mungkin ada tapi tidak banyak. Ilmiahnya ada tapi tidak banyak. Semisal mereka melampirkan dalam hal metode lah, katakan gitu. Oke, metode penelitian secara lokus aja masuk. Ya, ke UGM, terus ke tempat KKN, masuk. Dan sebagainya, sampel, masuk. Terus ini. Tapi ini sumber data ini 0,0. Sumber data ini yang sumber data primer ya, itu yang bagi dalam dunia akademisi itu tidak akan bisa dikatakan itu valid. Tidak akan namanya validitas secara ini apa namanya pihak yang katakan mengizinkan itu. Dalam hal ini Pak Jokowi. Mereka tidak pernah melakukan itu sama sekali. Kemudian hanya meminta UGM. Hanya meminta UGM. Dan di UGM pun mereka tidak melakukan yang namanya audiensi yang lebih banyak lah dengan orang-orang teman-teman seangkatan Pak Jokowi. Iya. Ini kan yang bukti-bukti harus dilibatkan. Karena dalam hal mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, mereka tidak lebih banyak melampirkan atau menyertakan bukti-bukti lainnya. Bukti-bukti selain bukti administratif, ya ada juga beberapa bukti lain teman-teman Pak Jokowi, ya. Kemudian apa namanya? SKS-nya apa? KRS-nya Pak Jokowi, kemudian beberapa koran kedaulatan rakyat dan sebagainya, itu juga harus dilampirkan, terus bukti pembayaran dan sebagainya. Nah, yang paling parah ini ketika semua penjelasan mereka masuk ke dalam penelitian mereka mulai meneliti foto. Nah, ketidakilmiahan di situ. Bagaimana ketika Rosuryo bilang, wah, ijazah yang kami lihat kemarin itu ternyata ini kertasnya itu udah macam baru gitu kan, terus fotonya ini dan sebagainya. Rosuryo sendiri dalam podcastnya siapa tuh dia mengakui ada watermark, ada itu lintasan merah, ada
ada juga embos, ada video yang saya lihat, dia mengaku itu. Bahkan pengacara Egy Sujana juga secara terang-terangan dan tegas mengatakan dengan jujur kan, Ibu Elida Neti. Nah, dari berbagai hal seperti itu kan, seharusnya dia sadar bahwa ijazah Pak Jokowi ini kan ada robeknya di bagian bawah. Nah, ada dimakan rayap dan sebagainya. Soal foto ini kan Pak Jokowi, kalau nggak salah kan fotonya ijazahnya Pak Jokowi kan disimpan di plastik. Nah, masa dia berharap bahwa kertas itu harus kusam, fotonya juga harus kusam. Nah, dalam hal pembuktian foto ini kan mereka sudah melenceng jauh juga. Makanya soal analisis soal apa mereka sebelumnya menggunakan dalam pembahasan mereka bilang soal fotonya dari semulanya Pak Hadi Mulyono kemudian ke Pak Dumatno dan sebagainya, itu yang tidak matching sama sekali dalam hal mereka menggunakan face recognition ya bisa kita lakukan yang siapa saja lah, tapi saya belum pernah melihat penjelasan di dalam buku itu mengenai mereka membuktikan foto Pak Jokowi dengan foto teman-teman Pak Jokowi yang katakan lebih dari dalam bentuk kelompok nih. Kita bahkan susah untuk menebak Pak Jokowi yang mana gitu. Tapi dengan menggunakan aplikasinya Retina Face plus Arch Face, itu bisa mendeteksi Pak Jokowi dalam foto itu. Dan itu benar. Ada lebih dari belasan foto kalau nggak salah, yang dalam posisi menyamping pun apa. Karena memang aplikasi itu langsung mendeteksi retina. Ada satu hal yang unik nih, yang bagi mereka mungkin terlena. Kalau dari saya secara pribadi, saya itu melihat ada hal yang seperti tanda lahirnya Pak Jokowi ya Bang. Bahwa di bibir kiri kanan sini nih, selalu ada kumis. Oh. Coba perhatikan foto-foto Pak Jokowi, ya dari masa muda hingga sekarang tuh, di sini nih selalu ada unik di pojok ini. Ini yang selalu menjadi saya katakan mungkin tanda lahirnya Pak Jokowi. Dengan begitu itu wah ini kan dari citra bibirnya, terus mereka bilang giginya tuh nggak seperti itu, bibirnya nggak seperti itu. Kan foto ijazah Pak Jokowi kan nggak senyum, tertutup. Klaim lagi mereka soal foto menggunakan kacamata dan sebagainya, kan sudah ada banyak teman-teman senior alumni UGM yang pada tahun yang sama bahkan tahun sebelum juga menggunakan kacamata dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak rasional, mereka mengada-ada saja gitu kan untuk mencari pembenaran seolah-olah bahwa Pak nggak boleh pakai kacamata. Menganalisis secara fisik Pak Jokowi, telinganya nggak sama, terus bibirnya sama. Mereka lupa ini di pojok bibir sini nih, ini bukti seperti tanda lahir. Saya memperhatikan persis itu. Kalau yang diteliti sudah berupa fisik Pak Jokowi, sebenarnya mereka tuh lagi memeriksa ijazah Pak Jokowi palsu atau Pak Jokowinya palsu. Nah, makanya tadi saya bilang melenceng jauh sekali kan. Ini kan soal harusnya berbicara soal ijazah, format administrasi. Nah, dalam format administrasi keabsahannya kan pastinya dari UGM. Iya. Nah, soal siapa yang di dalam foto itu atas nama siapa, nomor ijazah siapa dan sebagainya, validitas berkasnya seperti apa, sah. Lalu mereka melenceng. Makanya ini bukan suatu penelitian. Ini ya, seperti di opening awal tadi Abang mau mendiskreditkan Pak Jokowi. Nah, maka di sini saya istilahkan ada mens rea dengan actus reus yang dalam konteks hukum, supaya kita lebih memberikan penegasan yang lebih tebal lah dalam konteks pidana, bahwa ini sudah pidana murni. Mereka mau bilang, oh ijazah harus dibuktikan ditun dulu. Setelah, kok enak sekali kalau kayak gitu. Kalau buktikan ditun dulu, berarti semua ijazah kita harus ketun supaya bisa nyatakan asli dong. Termasuk ijazahnya Abang. Bisa sih ijazah dengan Abang atau saya itu masih palsu. Ketun dulu baru ketok nih, oh baru bilang palsu. Ini kan pemikiran-pemikiran orang yang mencederai konteks hukum yang sudah berlaku baku, kemudian ingin mencari pembenaran di dalam hukum. Akhirnya apa? Orang-orang seperti ini menunjukkan jati dirinya keberpihakan ke sana, dan akhirnya kita tahu bukan dari perkataan saja, isi hatinya mereka kita jadi tahu. Berarti kesimpulannya setelah Irjan meneliti secara garis besar seluruh buku, seluruh halaman Jokowi White Paper itu, kesimpulannya adalah buku itu memang bukan ilmiah, bukan sebuah penelitian ilmiah. Buku itu bukan buku ilmiah. Itu dikatakan oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, saya akhirnya berpikir, kenapa tidak ilmiah? Melihat di dalam, yang dikatakan tidak ilmiahnya itu adalah actus reusnya mereka. Tindakan mereka mendiskreditkan Pak Jokowi. Di dalam itu kan juga ada narasi menusakambangkan Pak Jokowi. Hubungannya apa dengan ijazah? Jadi terlihat memang antara apa yang ada di buku
dengan pengakuan mereka bahwa buku ilmiah itu nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Peer to review pun nggak ada sama sekali kan. Validitas dari ISBN juga nggak ada. Berarti sebenarnya buku itu ditulis untuk tujuan apa oleh Rosrio? Dia mengatakan ini adalah kajian ilmiah, ini adalah penelitian ilmiah. Nah ini soal mereka menulis untuk apa dan sebagainya ini kan saya lebih melihat dari sisi etika. Nah, jadi etika menulis sebuah buku itu kan kompleks tidak hanya dalam sebuah pemikiran atau dalam pemikiran yang sempit ya, ruang pemikiran yang sempit gitu. Jadi ini bersyukur di ruang konsensus jadi kita bisa mengelaborasi bahwa harus melibatkan banyak pihak gitu. Tidak hanya dalam satu ruang pemikiran yang sempit, dalam hal ini mereka saja. Kalau mereka terkungkung dalam sebuah pemikiran mereka saja, lalu menjustifikasi memberikan satu konklusi bahwa buku ini adalah buku yang ilmiah dalam pihaknya mereka, itu kan sangat subjektif. Nah, nilai edukasinya itu sangat kecil. Sangat kecil. Kecil bahkan untuk berkembang besar pun tidak akan. Karena itu sudah mendiskreditkan orang. Apa hal yang saya tegaskan di awal bahwa soal etika. Etika kan harus diterima oleh banyak orang. Maka kalau seandainya menulis buku dengan etika, etika sebagai peneliti yang baik, maka itu akan diterima oleh khalayak umum. Dia tidak akan terkungkung dalam suatu pemikiran yang sempit. Nah, maka sebagian banyak orang mengatakan buku itulah buku sampah. Ya buat apalah lagi kita harus menyadur ilmu dari buku yang dikatakan buku sampah itu. Justru buku itu ya kita harus counter dan kita harus tenggelamkan gitu kan. Bahkan kalau kita ingin melihat lebih jauh lagi dalam hal ini, dalam soal menulis buku ini mereka sekarang menulis lagi publik tahu, ijazah publik yakin ijazah Pak Jokowi palsu, terus Gibran endgame ijazah tidak lulus SMA. Tidak lulus SMA ya, tidak memiliki ijazah SMA dan sebagainya. Ini kan semakin jelas. Jadi agendanya mereka itu bukan soal menulis, bukan soal ijazah Pak Jokowi saja. Oke, berarti memang ada sepakat dengan kesimpulan Andi Azwan dong ya bahwa buku ini buku sampah. Ya, selain buku sampah, buku gaib juga. Buku gaib. Karena Tifa bilang mendapat ilham dari alam gaib bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, kalau versi saya menilai dari penjelasan Adi Irjan ini, ya setelah melakukan analisis, mengkaji seluruh chapter-chapter atau bab-bab yang ada di buku mereka ini, saya menilai buku ini sebenarnya buku fiktif. Ya, fiktif. Nah, pendekatan lain yang saya lihat kecacatan, keilmiahan dari buku ini adalah kenapa kok buku ilmiah itu judulnya Jokowi White Paper. Itu kan sebenarnya buku putih. Yang disebut dengan buku putih itu biasanya orang melakukan pendekatan sejarah dalam mengkaji ulang, memaparkan ulang sebuah peristiwa sejarah. Itu disebut buku putih. Ya kan? Misalnya kita sering mendengar atau membaca buku putih tentang misalnya G30S. Misalnya buku putih tentang peristiwa Malari misalnya, ya kan? Artinya apa? Misalnya tentang peristiwa Malari, buku putih peristiwa Malari misalnya, Malari tahun 78. Versi sejarah yang dicetak resmi oleh sejarawan atau pemerintah misalnya berkisah tentang anggaplah X gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba muncul buku putih peristiwa Malari. Nah, di dalam buku putih itu sebagai sebuah buku yang memberikan pendekatan yang berbeda dengan saksi yang berbeda, mereka menceritakan kejadian itu versi pelaku-pelaku yang tidak tersampaikan pada saat peristiwa itu atau pada saat buku yang sudah ditulis sejarawan itu beredar. Jadi buku putih itu bisa dijadikan komparatif ya kan terhadap buku yang sudah beredar. Artinya ada pembanding. Kalau ini disebut sebagai buku putih Pak Jokowi, artinya harusnya bayangan saya si Roy ini menjelaskan, memaparkan apa sih yang dianggap sebagai kesalahan-kesalahan yang kemudian dianggap benar selama Pak Jokowi. Kalau misalnya yang dianggap buku putih itu ingin menceritakan bahwa ijazah yang dipakai Pak Jokowi pada saat mendaftar dari wali kota, gubernur, sampai ke presiden itu adalah palsu. Yang harus dilihat sebagai sebuah hipotesa mereka adalah sudah memegang data primernya. Data primernya apa? Kalau bicara ijazah, berarti dia sudah kulunuan ke Pak Jokowi, kan sudah mendapat izin. Oke, Anda teliti saja ini ijazah saya yang asli. Ya, Anda teliti tapi Anda nggak boleh bawa keluar rumah. Anda teliti aja di rumah saya. Ya kan? Saya melihat Anda mau pakai alat apa, mau menggunakan pendekatan ilmiah misalnya
pakai uji kertas misalnya, apakah ini tahun Uji berapa? karbon, Uji kertas karbon gitu ya. Tapi Iya. di rumah saya. Iya. Kalau itu dilakukan dan dijelaskan dalam buku putih, setidaknya unsur keilmiahannya tercapai. Gitu loh. Iya. Ini kan Validitasnya masuk. Validitasnya masuk. Iya. Ini kan enggak. Data primernya mana? Iya. Nah, ketika sebuah karya ilmiah tidak memiliki data primer, kalau misalnya kita dalam melakukan sebuah riset untuk sebuah kita untuk sebuah strata pendidikan, anggap begitu, kan ada pembimbing, Iya, iya. ada dosen penguji, Ada dosen penguji, ya kan gitu. Iya. Artinya ada yang meyakini keilmiahan kita Iya. oleh orang yang tingkat kepakarannya sudah diakui, kan begitu. Iya, iya. Ini kan nggak ada dalam buku itu. Nggak ada sama sekali. Jangankan ada pakar yang melakukan semacam pemeriksaan, editor pun nggak ada. Editor. Ya, Ya kan? makanya tadi kan perihal saya kaitkan dengan kita garis bawahi di kata editor itu ya catatan dalam narasi ya, ataupun dalam hal soal grammar lah, ataupun kita bisa membuktikan dalam plagiarism checker ataupun AI checker dan sebagainya, itu kan ada, kita sudah menemukan presentasinya sangat tinggi, 90% lah gitu kan. Nah itu kan harusnya menjadi tugas dari editor gitu. Nah kalau merujuk pada buku Jokowi, judul buku Jokowi's White Paper ya. Nah, dalam hal studi komparatif ini, apa tahu nggak bahwa mereka tuh mereferensikan buku Jokowi Undercover. Lebih nggak nyambung lagi. Iya, jadi mengambil suatu presiden yang buruk dibuat jadi tambah buruk. Iya. Nah, judul besarnya Jokowi's White Paper ya, harusnya itu kan selaras sejalan dengan bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi lah. Kita melihat lebih kepada keberhasilan Pak Jokowi, atau secara umum lah universal bahwa kepemimpinan Pak Jokowi sebelumnya ada kurang di mana, ada lebih di mana, hal-hal yang perlu ditonjolkan menjadi suatu evaluasi kalau Jokowi's White Paper gitu. Tapi ini lebih kepada ijazah, faktor ijazah, kemudian menyertakan unsur-unsur sakit hati di dalam gitu, atau unsur-unsur yang tidak sama sekali harus bertautan dengan kehidupan Pak Jokowi. Sangat jauh, intervalnya jauh sekali. 2 periode dibandingkan dengan ijazah. Nah, bukan berarti ijazah itu tidak penting, sangat penting. Tapi pada konteks tertentu. Ya. Nah, jadi tidak bisa dikatakan bahwa karena faktor ijazah akhirnya semua jadi bermasalah bagi mereka. Nah, ini yang dikatakan orang-orang yang tidak meneliti secara tidak tepat sasar. Nah, kalau mungkin mereka dalam buku Jokowi's White Paper, mereka meneliti soal kebijakan, fine saja Iya. kan. Itu akan menjadi satu Menarik. evaluasi ya kan? publik, kemudian untuk keberlanjutannya. Karena kalau berbicara soal public policy kan itu selalu akan menjadi menarik. Iya. Dan politisnya juga lebih kental juga di Iya. sana. Tetapi dalam buku Jokowi's White Paper yang dimana berbicara soal ijazah ini, mereka berusaha untuk lebih mengentalkan informasi yang politis. Iya. Edukasi keilmiahannya itu sangat jauh, unsur politisnya masuk. Kenapa? Representatif dari bagaimana mereka mengatakan Nusa kambangkan Pak Jokowi. Nggak gini, kalau itu saya lebih melihatnya begini, gitu Chan. Saya sedikit tambahkan ya. Oke. Sebagai seorang peneliti, ya prinsip yang paling hakikat dari seorang peneliti ilmiah itu adalah apa yang disebut dengan bebas nilai. Kalau Iya, di kampus kan kita sering mendengar tuh value free. Iya. Ya kita nggak boleh ada kepentingan subjektif kita terhadap apa yang sedang kita teliti. Kalau kita meneliti sesuatu yang sifatnya subjektif karena kita merasa kita yang pernah ada dalam peristiwa itu, kita nggak boleh. Artinya apa? Hasil penelitian kita, premis-premis kita, hipotesis kita, ya itu berangkat dari bukan lagi kita ingin mendapatkan sebuah objektivitas dari realita yang sedang kita teliti, karena kita sudah sangat terlibat dalam peristiwa yang sedang kita teliti. Nah, ini juga terjadi dalam penulisan buku ini. Mereka kan terbukti dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Peristiwa penghasutan, pencemaran terjadi dari Januari hingga April. Ya, artinya apa? Mereka sudah, itu kan ekspresi kebencian. Iya. Artinya ada subjektivitas di situ. Mereka menulis buku dan meluncurnya kemudian akhir Agustus. Bagaimana buku ilmiah ditulis karena orang benci. Dari situ aja ya, saya meyakini buku itu sangat amat tidak ilmiah. Gitu. Ya kan benar, sepakat. Karena dalam proses mereka meneliti, mereka sudah keluar-keluar di sosial media.
penelitian macam apa yang belum mendapatkan satu konklusi untuk dipublikasikan, tapi di awal-awal penelitian seolah mereka berbicara suatu kesimpulan. Nah di situ kan maka saya bilang tadi seperti abang katakan tadi, unsur sakit hatinya itu sangat masuk. Hal-hal yang sangat subjektif yang akhirnya dengan begitu mereka memperparah, artinya suasana suhunya itu semakin ya apa istilahnya di temperamen politik lah masuk gitu kan. Karena memang akan dikatakan sebagai murni sebuah penelitian, mereka pasti harus melakukan risetnya itu secara mendalam, terus mematuhi etika dalam penelitian, peer to review apalagi. Itu pun bisa 2-3 kali. Kalau dalam hal soal launching buku, karena buku itu tebalnya 700 lebih hampir 800 halaman. Itu launchingnya bisa bisa berhari-hari, bisa 2-3 hari, bisa 5 hari karena oke bedah buku dulu nih. Hari ini bedah 100 halaman. Besoknya bedah 100 halaman lagi. Jadi butuh waktu yang sangat lama. Sehingga dengan begitu akan setelah bedah buku diedit, direview lagi. Bagi saya ketika ada yang mau mendengar bedah buku seperti ini ya kan, kemudian apalagi dia berlatar belakang akademik gitu ya. Anggaplah kan banyak doktor-doktor yang percaya bukunya harusnya buku ini, dokter-dokter. Saya pikir ini sudah tersesat di sebuah situasi yang terang benderang. Iya. Ya kan? Iya. Nah, banyaklah intelektual yang bersepakat dengan mereka tersesat di jalan yang terang. Tersesat di jalan yang terang. Ya sama seperti buku Jokowi White Paper gitu. Karena memang dasarnya mereka tidak suka dengan Pak Jokowi. Ya, oke, itu jadi memang karena mereka tidak suka dengan Pak Jokowi, mereka sudah terkena virus Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Hal-hal yang mengakar. Tersesat di jalan yang terang. Tersesat di jalan terang akhirnya mengakar dalam diri mereka. Iya. Dengan kata lain terkontaminasi lah. Terkontaminasi kemudian mengakar secara apa namanya? Environment yang dimana mereka dalam hal komunikasi terus berbagi sharing informasi, akhirnya mereka terpengaruh dengan hal seperti itu yang dimana beberapa pakar-pakar atau ahli-ahli ya akademisi-akademisi yang semula kita sanjung ya, kita menerima beberapa pendapat baiknya. Misal katakan Rocky Gerung sebelum dulu ya, oke lah dia cukup brilian dalam soal filsafat, kemudian ingin dilibatkan sebagai ahli dalam hal ini. Secara tidak langsung kan ketika mereka berbicara seperti itu berarti mereka juga mendukung buku Jokowi White Paper yang ketidak ilmiahan dari buku itu. Iya. Artinya cuma berbicara ingin bermain dalam retorika. Nah, saya berpikir kalau seandainya mereka ingin memaksakan buku Jokowi White Paper itu sebagai salah satu alat pembelaan ya untuk mereka di pengadilan nanti, itu bagi saya itu tetap akan menjadi sebuah bumerang besar buat mereka. Tidak akan bisa luput lagi karena sekali lagi saya katakan bahwa actus reus dan mens reanya itu sudah sangat sempurna. Nah, itu. Terima kasih Adik Irjan Mosato atas penjelasannya. Memang kita mendapatkan sebuah kesimpulan di akhir tahun ya. Ini 31 Desember 2025. Selama hampir lebih kurang 1 tahun terjadi cuci otak nasional. Dan ternyata tersesat di jalan yang terang ini gara-gara buku Jokowi White Paper yang menurut saya itu lebih banyak hayalan, cerita fiksi ya yang tidak ada dasar-dasar logika keilmiahannya. Itu sudah jelas. Terima kasih sekali lagi. Siapa Bang? Terima kasih. Penonton Ruang Konsensus, kandang para termol. Hadiah akhir tahun kita yang saya pikir ya sangat indah ya kan adalah sebuah pencerahan. Jangan lagi memasuki tahun 2026 besok. Ntar malam nih kita akan pesta kembang api menyambut lahirnya tahun baru 1 Januari 2026. Jangan lagi kita tersesat di jalan yang terang. Kalau kita tersesat di jalan yang terang, itu namanya kita dungu. Ya kan? Orang tersesat itu di jalan yang gelap. Wajar orang tersesat, misalnya di tengah hutan nggak ada penerangan listrik, ya kan, nggak ada jalan setapak, ya kemana kita? Ya wajar kita tersesat. Tapi kalau di jalan yang terang, kita tersesat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak punya integritas, kapabilitas, namanya kita dungu. Dan itu musibah kalau kita memasuki semangat tahun baru 2026 dengan kerangka berpikir seperti itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Ruang Konsensus tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.